Saudara seorang advokat sekaligus pengamat sosial bernama Komardin melayangkan gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada dan sejumlah pejabat kampus terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sejumlah pejabat yang digugat perdata ke Pengadilan Sleman mulai dari tingkat rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan UGM, hingga kepala perpustakaan dan juga pembimbing skripsi Joko Widodo. Gugatan yang dilayangkan yakni perbuatan melawan hukum terkait dengan proses pengesahan ijazah Presiden Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kami kutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, gugatan terdaftar dengan nomor 106. Penggugat tercantum atas nama IR Komardin dengan tergugat rektor, wakil rektor 1 hingga 4, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan pembimbing skripsi Joko Widodo di UGM IR Kasmojo. Klasifikasi perkara gugatan itu perbuatan hukum yang didaftarkan pada Senin 5 Mei 2025. Saudara, pihak Institut Teknologi Bandung ITB merespon kasus meme Prabowo Jokowi yang membuat salah satu mahasiswinya sebagai tersangka. Pihak ITB mengaku siap membina mahasiswinya. Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB, Andrianto Rikri Kusmara, mengapresiasi pernyataan Istana yang meminta mahasiswi yang ditangkap polisi dibina, bukan dipidana. Pihak kampus menyebut orang tua mahasiswi telah menyatakan permohonan maaf secara langsung. ITB berharap penyelesaian terbaik di kasus ini. Nah, ITB sendiri sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk, dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Saudara, Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor kembali digelar di Kota Depok, Jawa Barat. Berbeda dari minggu sebelumnya, kali ini Pemkot Depok menutup semua jalur untuk dilalui kendaraan. Pemerintah Kota Depok memperluas Car Free Day di Jalan Margonda Depok. Jika sebelumnya hanya 1 jalur yang digunakan hari ini, ada 2 jalur di Jalan Margonda yang bisa digunakan untuk masyarakat berolahraga. Selain itu, jarak Car Free Day juga diperpanjang hingga Jalan Arif Rahman Hakim, Beji. Penggunaan 2 jalur ini disambut baik oleh warga karena pada CFD sebelumnya kendaraan masih bisa melintas di salah satu jalur. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.